أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وما تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وما تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kaila telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan langsung saja kita dengarkan tafsir dari surah Al-Qasas ayat 77 ini bersama dengan Kiai Sahdan. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati host kita yang ganteng, Mas David Khalik, juga kepada seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV di mana saja berada, ibu, bapak, dan yang saya cintai juga Ananda Kaila. Semoga kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Islam adalah agama yang sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat mengajarkan dan menyebarkan apa yang namanya kasih sayang. Kepada siapapun dan kepada apapun ada aturannya dalam Islam untuk kita berbuat ihsan, untuk berbuat kasih sayang, atau yang sering kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Luar biasa. Banyak sekali di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan atau berkelakuan, berperilaku, melakukan apa saja kepada siapa saja dengan penuh kasih sayang. Di antaranya adalah yang tadi baru saja Ananda baca, Ananda Kaila baca. Surat Al-Qasas ayat 77. Coba kita lihat Bapak Ibu, kaji sedikit bagaimana ayat ini luar biasa. Memberikan spirit dan memberikan guidance kita dalam bergaul, baik dalam masyarakat, rumah tangga, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, kejarlah kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu,
tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan ay istamil ma wahabaqallahu min hadzal malil jazili wan ni'matit ta'ilati, bahwa gunakanlah, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menggunakan segala apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, baik itu berupa materi, harta yang melimpah, kesempatan yang panjang, nikmat yang luar biasa. Untuk apa? Fi ta'ati rabbika wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurubat, yakni untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah, untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang modalnya adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Allati yahsulu laka biha ats-tsawabu fid dunya wal akhirah. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ini keren sekali Bapak Ibu sekalian. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita untuk bisa selamat di akhirat, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita, jangan lupakan bagianmu di dunia. Karunia, harta benda, pekerjaan, kesempatan, jabatan, jangan ditinggalkan. Tetapi karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita semua itu bukan kita gunakan untuk melampiaskan dan memuaskan nafsu kita. Tetapi hendaknya agama mengajarkan justru karunia yang diberikan Allah kepada kita justru kita gunakan untuk sebesar-besarnya bermanfaat buat orang lain, sebesar-besarnya meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa sombong kalau kita punya harta yang melimpah, tapi hanya untuk kepuasan nafsu kita. Tidak pernah kita sedekah, tidak pernah kita gunakan harta kita menolong orang lain, membantu majelis, membantu masjid dan lain sebagainya. Maka harta itu tidak menjadi berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadirin ayat berikutnya, di mana ayat itu berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ai ahsin ila khalqihi kama ahsanahu wa ilaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita diperintahkan seperti itu? Karena syariat yang dibebankan kepada kita rata-rata bukan hanya berdimensi ilahiyah saja, bukan hanya berdimensi vertikal saja, tapi dia juga punya dimensi sosial, punya dimensi horizontal. Contoh, zakat bukan hanya kewajiban semata kita taat kepada Allah, tapi Allah membebankan kewajiban kepada kita, ada efeknya secara sosial. Tentu mengentaskan kemiskinan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Puasa untuk apa? Mencegah perbuatan keji dan efeknya sosial. Sholat itu ya, sholat efeknya perbuatan sosial juga. Puasa begitu juga. Kan kita kalau nggak mampu melawan hawa nafsu, nggak mampu mengendalikan hawa nafsu, disuruh berpuasa. Bahaya kalau kita nggak mampu mengendalikan hawa nafsu, efeknya bisa membuat kerusakan di muka bumi. Sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasa juga sama. Haji, apalagi haji. Haji itu kita nggak boleh berkata-kata kotor, berbuat fahisha, berbuat jelek. Artinya apa? Efeknya luar biasa. Makanya kenapa sih orang haji itu adanya hanya di bulan haji, al-hajju asyurum ma'lumat. Kenapa nggak dibagi-bagi aja biar nggak antri kita ya? Betul nggak? Ada yang 50 tahun, 60 tahun. Kenapa sih di Indonesia di bulan Mulud aja deh gitu kan hajinya? Nggak bisa. Kenapa?
Udah ditentukan. Apa hikmahnya? Kalau kita mampu bergaul dengan puluhan juta orang, ketika haji, akhlak kita baik, perkataan kita terjaga, maka insya Allah kita pulang, kita lebih terjaga lagi akhlak kita. Lebih santun lagi kita di masyarakat, lebih damai lagi di rumah tangga, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, inilah kenapa kemudian kita nggak boleh meninggalkan kehidupan dunia. Di samping memang ada hak-hak yang harus kita penuhi. Ya. Coba lihat di sini. Ay mimma abahallahu fiha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakini wal manakihi. Jadi kita dibolehkan mempergunakan dan meraih sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah, baik berupa pakaian, baik berupa rumah tangga, pernikahan, makanan, minuman, semuanya kita harus kita penuhi itu dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Kenapa? Karena fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan. Karena semuanya punya hak, kita harus penuhi. Maka di sini kata Ibnu Katsir, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka penuhilah semua haknya itu sesuai dengan haknya. Allah ada haknya harus kita ibadahi. Rumah tangga pasangan kita ada haknya yang harus kita nafkahi, harus kita penuhi haknya, anak kita, tetangga, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka di sini kita diajarkan untuk berbuat baik dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai karunia yang diberikan Allah kepada kita justru malah kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Masya Allah. Bu, Assalamualaikum. Maka Islam mengajarkan kita berbuat baik sama siapapun. Bahkan sama seekor kucing sekalipun. Kita harus menumbuhkan kasih sayang. Bagaimana Rasulullah ketika mau pergi, jubahnya ditidurin kucing. Coba itu. Kalau kita tendang itu. Iya kan? Tapi Rasulullah apa dilakukan? Digunting. Masalah. Jubahnya digunting sama Rasul. Masya Allah. Ini kagak, kadang-kadang sama kucing aja dendam. Begitu datang, oh lu yang kemarin berak di tempat gua lu ya. Kita lempar pakai centong. Ya Allah. Jangan Bapak Ibu. Jadi ini artinya ayat ini mengajarkan bahwa kita harus banyak berbuat baik, menumbuhkan kasih sayang. Maka itu Bapak Ibu, karenanya kita ya diperintahkan untuk menebar kebaikan sama siapapun, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Tanaman hias yang ditanam oleh pekerja, oleh pembantu, mohon maaf, itu berbeda dengan tanaman yang diurus oleh kita sendiri. Tumbuhnya lebih indah, lebih semerbak oleh yang punya. Kenapa? Karena yang pekerja, dia tugasnya hanya kewajiban saja. Kerja selesai dapat gaji, tidak dengan hati, tidak dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau kita yang punya, kita urus dengan kasih sayang. Bahkan kadang-kadang mungkin ibu lebih sayang tanaman apa daripada sama suaminya barangkali. Iya kan? Maka muncul jadi indah tanaman itu. Jadi apapun yang kita sentuh dengan kasih sayang menjadi indah luar biasa. Maka bahkan di dalam keterangan sebuah hadis, ada seorang ibu yang puasanya rajin, sholat malamnya rajin, tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Ngurung kucing, nggak dikasih makan. Masya Allah. Maka yang punya hewan itu kalau pulang kampung, misalnya miara ikan, ikan ini murah, biarin mati juga. Nggak begitu. Kalau kita udah piara, maka kita harus penuhi haknya. Jangan sampai gara-gara seperti itu kita menjadi zalim, Bapak Ibu. Ini penting. Jadi sesuatu yang kita sentuh dengan kasih sayang ini dahsyat sekali. Dulu ada penelitian yang namanya Profesor Dr. Masaru Emoto. Meneliti 2 gelas air putih. Coba lihat. Bagaimana yang satu dikasih kalimat-kalimat indah, kalimat kasih sayang. Itu energinya dahsyat luar biasa. Menyehatkan tubuh. Tapi kalau kata-kata itu 1 gelas air putih lagi dikasih kalimat-kalimat sumpah serapah, caci maki. Energinya berubah menjadi tidak baik.
Nah itu makanya agama mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Makanya kita kalau nyembelih hewan aja nggak sembarangan, betul nggak? Ada syariatnya. Kita disuruh baca bismillah dulu, tajamkan pisau kita supaya hewan itu tidak merasakan sakit yang luar biasa, supaya cepat matinya. Sama siapapun Bapak Ibu sekalian, kita harus berkasih sayang. Ini penting. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kenapa? Karena Allah sudah mendeklirkan bahwa dialah zat Tuhan yang maha kasih sayang. Saking kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu. Lihat redaksi terakhir ayat ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bayangin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak katakan Allah benci terhadap orang yang berbuat kerusakan. Allah kesel dongkol terhadap orang yang membuat kerusakan. Tidak, bahasa Allah, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah, indah luar biasa Bapak Ibu. Semoga kita jiwa kita bisa melahirkan kasih sayang, apa karunia Allah yang diberikan, kita bisa berbuat baik kepada siapapun sehingga tumbuh saling mengasihi. Kenapa? Karena orang yang pengasih, yang menyayangi akan disayang oleh Allah. Sayangilah penduduk bumi, maka insya Allah kita akan disayangi oleh penduduk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Syahdan. Itulah tadi tafsir dari surah Al-Qasas ayat 77. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah ini kita akan mendengarkan juga kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dari Kiai Haji Dr. Maidit. Tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.